Kompas Petang kami lanjutkan. Mas Seno, tadi kan soal dugaan ini muncul karena ada timing yang berdekatan sekali dengan Pak Jokowi selesai jadi presiden, kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Anda, menurut PDIP sendiri, artinya memang tidak ada intervensi Jokowi atau gimana sih? Ya, saya rasa kan kita tidak hidup di ruang yang hampa politik. Artinya ada aksi reaksi, ada dinamika yang terjadi di sana. Dan rasa-rasanya kan panggilan-panggilan hukum itu juga semakin agresif dilakukan kepada elit-elit partai, pimpinan partai kami. Itu kan ya mendekati situasi yang sebenarnya ada rangkaian politik yang cukup banyak di situ. Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk di jalan-jalan yang mengatakan bahwa kepemimpinan PDI Perjuangan itu ilegal, lalu bagaimana kemudian narasi di medsos itu kan panggilan demi panggilan ini eskalasinya terus naik di situasi itu. Lalu tidak lepas juga misalnya dari peristiwa partai memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader. Sehingga publik ini nggak usah orang politik, publik saja saya rasa dari percakapan di medsos di mana-mana berusaha merangkai-rangkai ini jangan-jangan ada keterkaitan satu sama lain. Nah itulah yang kemudian kami anggap kalau memang hukum ini mau ditegakkan, harapan kami ya profesional saja, memang sesuai dengan prosedur. Jangan kemudian hukum bercampur dengan politik, hukum digunakan sebagai alat untuk nabuk nyilih tangan. Apalagi di momentum krusial mendekati HUT dan Kongres Partai, sudah jadi rahasia umum bahwa banyak partai mengalami tantangan semacam ini, serupa ini di Republik Indonesia pada saat mau melakukan konsolidasi internal. Ada framing yang berusaha untuk ditetapkan, dicap kepada partai-partai tertentu untuk kemudian memberikan sebuah stigma bahwa partai ini tidak baik. Nah PDI Perjuangan saya rasa malah sebenarnya enggak. Dalam sejarah ini pada saat kami secara terstruktur berusaha dikecilkan dan dilemahkan, justru semangat dan upaya-upaya itu membesarkan kami. Sampai hari ini masih banyak sekali orang-orang yang WA ke saya, WA ke semua pengurus dan kader-kader lain, malah ingin bergabung dengan PDI Perjuangan di tengah situasi ini. Jadi agak susah memang di situasi saat ini, agak blur untuk memisahkan antara logika hukum dan logika politik. Harapan kita bekerja profesional saja, kita pasti akan jalankan sesuai prosedur. Itu Mbak. Oke, kita juga sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Effendi Simbolon terkait dengan Jokowi yang diduga melindungi Hasto Kristianto. Nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Mas Adi, yang disampaikan Effendi Simbolon kan bukan cuma ada kaitannya antara kasus Hasto dan juga Pak Jokowi, tapi juga bahkan meminta agar Ketua Umum PDIP mundur untuk sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau Anda melihatnya maksudnya apa? Maksud dari Effendi Simbolon mengatakan ini? Ya saya kira itu adalah suara hati dari Effendi Simbolon yang selama ini mungkin dipendam bertahun-tahun di PDIP. Secara substansi memang apapun judulnya, partai sekelas PDIP harusnya memang harus segera melakukan regenerasi kepemimpinan, terutama untuk melakukan penetrasi dan penyesuaian di mana memang voting behavior dalam konteks perilaku pemilih yang sudah sangat berubah secara total. Cuman sayangnya pernyataan Effendi Simbolon ini dilakukan setelah Effendi itu dipecat oleh PDIP. Jadi sekalipun secara substansi itu sebenarnya sebagai sebuah feedback, sebagai masukan mungkin bagi PDIP, jadinya hanya dianggap sebagai angin lalu, hanya dianggap sebagai bagian dari pepesan kosong, dan yang paling penting pasti dituduh tidak lebih dari sekedar suara dari orang-orang yang selama ini memang dalam barisan sakit hati hanya karena setelah dipecat oleh PDIP. Tapi bagi saya secara substansi memang Bung Seno dan kawan-kawan di PDIP itu tentu untuk memikirkan bagaimana regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, karena tentu tidak mudah di tengah kompetisi partai yang semakin sengit dan semakin kompetitif tentu saja, maka perlu strategi-strategi yang jauh lebih komprehensif, yang terutama acceptable terkait dengan dinamika perkembangan politik yang cukup dinamis ya. Karena pada saat yang bersamaan, partai-partai selama ini yang tidak pernah diperhitungkan seperti Gerindra,
perolehan suaranya juga cukup signifikan ya, bukan hanya di Pilpres, tapi di Pileg ya selisihnya dengan PDIP hanya sekitar 2%. Dulu Gerindra dengan PDIP kan bagaikan langit dan lubang sumur, sangat jauh, begitupun Mas Adi, dengan Golkar. tapi kalau ngelihat dari rentetan momentumnya, Anda melihat memang ada peran Pak Jokowi kah di kasus ini? Ya, bagi saya memang repotnya hari ini untuk mengkonfirmasi apakah segala apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, segala apa yang disampaikan oleh Bung Noel, oleh Joman, oleh Projo, itu atas konfirmasi dan hasil diskusi dengan Jokowi. Tapi kan setiap apapun yang diomongkan oleh orang-orang seperti Noel, Effendi Simbolon, dan para relawan politiknya, itu seakan-akan memang terkonfirmasi hasil dialog dan diskusi dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi repot, Mbak, untuk mengkonfirmasi. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang seperti Guntur Romli dan mungkin Bung Seno akan mengatakan itu adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Bahkan kan ada salah satu elit PDIP yang mengatakan kok segitu rendahnya Effendi Simbolon hanya sekedar ingin jadi corongnya Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya ini adalah babak lanjut dari perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Jadi kalau ada kritik ke Megawati, ada kritik ke Hasto, ada kritik ke PDIP, pasti ujung-ujungnya yang disalahkan dan dituding itu adalah Jokowi. Salah dan benarnya tentu orang seperti Bung Seno dan Bung Noel inilah yang tahu, Mbak. Kalau kita kan hanya melihat dari jauh, apapun argumen politiknya, orang-orang seperti Effendi Simbolon, statementnya pasti tidak ramah dengan PDIP. Oke, kita tanya langsung ke Bung Noel. Bung Noel juga yang kemarin sempat disampaikan oleh PDIP bahwa kasus Hasto ini ya seakan-akan jadi pintu masuk untuk mengacak-acak PDIP. Anda setuju dengan hal itu? Enggak lah, jauh banget. Ini partai besar, masa harus kalah dengan kasus Hasto sih? Saya menilainya itu salah. Ya kasus Hasto lah, kasus PDIP. PDIP itu partai besar, partai ideologis. Nggak mungkin bisa dikalahkan dengan satu persoalan perilaku seorang sekjen lah. Banyak kok ketua partai yang lain ditangkap, ketua umumnya partai tetap berjalan. PKS, Demokrat, P3, apa biasa aja tuh. Kok kenapa sekarang seakan-akan PDIP goyang? Jangan-jangan ideologi udah rapuh, dia kan jadi pertanyaan. Masa gara-gara seorang Hasto langsung goyang sih ideologinya? Dan saya punya keyakinan PDIP ini partai yang sangat ideologis, nggak akan goyah karena persoalan Hasto lah. Tinggal gini aja lah, Hasto juga yang terlalu lebay juga lah kan. Oke, kita minta tanggapannya Mas Seno. Mas Seno, singkat saja, silakan tanggapi. Ya, yang pasti konsolidasi internal berjalan terus. Kita menerima dengan baik semua masukan dari luar, siapapun itu. Tetapi tentunya pada saat bicara tentang internal partai, kami punya mekanisme di situ. Nah, dalam konteks Ketua Umum Partai Bu Mega, itu sudah ada mekanisme untuk membicarakan itu, yaitu di Rakernas yang lalu, yang sudah bulat permintaan dari pengurus di bawah, bahwa kita meminta kesediaan Bu Mega untuk kembali menjadi Ketua Umum. Nah, nanti pembahasan terkait berbagai persoalan-persoalan partai yang harus kita hadapi lainnya, nanti tempat membahasnya ada di Kongres. Nah, ini satu persatu berjenjang. Jadi buat kami, kenapa kok kami menganggap ada suara-suara di luar yang mau mengganggu dan lain sebagainya sebagai angin lalu, ini bukan tanpa alasan. Karena kalau itu adalah bagian dari orang partai yang sudah lama berproses di PDI Perjuangan, harusnya tahu ada rule of the game, ada tempat bermainnya, dan itu sudah final. Itu saja, Mbak. Oke, baik. Bang Noel, Ketua Umum Jokowi Mania, Mas Adi Prayitno, pengamat politik, dan Mas Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak. Om Noel, Mas Adi. Kompas Petang akan dilanjutkan oleh rekan saya Tifal Solesa. Ya, Cindy,